ini saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman makhluk hidup yang terdiri dari tingkat jenis, tingkat genetik, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari tingkat organisme paling rendah sampai pada tingkat organisme paling tinggi. Keanekaragaman hayati biasa dikenal sebagai biodiversitas. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat genetik atau gen, tingkat jenis atau spesies, dan tingkat ekosistem. Ketiga-tiga tingkatan tersebut akan kita jelaskan pada video selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Keanekaragaman hayati yang pertama adalah keanekaragaman hayati pada tingkat genetik. Keanekaragaman hayati tingkat genetik berasal dari adanya variasi susunan perangkat dasar gen pada setiap individu dalam satu spesies. Contoh yang mudah kita temukan di lingkungan tempat tinggal saya adalah pada bunga pacar yang memiliki banyak variasi warna. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh beserta perbedaan dan persamaan pada setiap warna bunga pacar. Contoh keanekaragaman hayati pada tingkat gen adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama, bunga pacar warna ungu memiliki bunga yang berwarna ungu. Sedangkan pada bunga pacar warna putih memiliki bunga yang berwarna putih juga. Contoh yang ketiga yaitu bunga pacar warna merah muda memiliki bunga berwarna merah muda. Dari ketiga contoh tersebut dapat kita lihat perbedaan dan persamaan bunga pacar. Keanekaragaman hayati tingkat jenis atau tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman hayati tingkat jenis tampak dari adanya variasi bentuk, penampakan, serta frekuensi antara spesies satu dengan spesies lain. Contoh yang sering kita temukan dalam lingkungan tempat tinggal kita adalah dari ayam, itik, dan mentok, karena ketiga-tiganya termasuk dalam satu familia yaitu Gulliformia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh beserta perbedaan dan bersamanya dalam satu spesies tersebut. Contoh yang pertama yaitu keanekaragaman hayati pada hewan mentok. Hewan mentok sangat mudah ditemukan di tempat tinggal saya. Mentok biasanya didominasi oleh warna hitam dan warna putih. Mentok biasa dikenal dengan itik serati atau Hairina mostaka. Mentok termasuk dalam jenis burung atau unggas dalam keluarga bebek. Mentok dapat terbang meskipun tidak pernah jauh. Mentok biasanya memiliki badan yang gemuk. Mentok jantan biasanya mencapai 7 kg dan mentok betina beratnya mencapai 5 kg. Mentok memiliki paruh yang lebar dan kemerahan. Kaki mentok gemuk dan agak pendek yang berselaput. Selaput itu digunakan untuk berenang di air, dan biasanya selaputnya berwarna abu-abu kehitaman. Ekor mentok memipih datar agak lebar. Pakan mentok biasanya berupa cacing, dedak. Mentok hanya bertelur kurang lebih 10 butir dan dierami oleh betinanya selama 2 minggu. Mentok rentan terkena virus atau terkena penyakit. Keanekaragaman hayati pada hewan bebek. Bebek memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu paruh berbentuk suduh, leher yang panjang, kakinya yang berselaput, bulunya berlapis lilin. Bebek tidak mengerami telurnya sendiri karena salah satu hewan yang malas mengerami telur.
Keanekaragaman hayati pada hewan. Ayam merupakan hewan unggas yang berkembang biak dengan bertelur. Ayam memiliki ciri-ciri kepala lebih kecil dan memiliki jenggot. Ayam terdapat paruh untuk mematuk. Leher ayam panjang dan kecil. Dada ayam kecil. Ayam memiliki kaki berjari dan memiliki cakar. Ayam tidak bisa terbang. Dan ayam memiliki bulu yang agak tipis. Ekor ayam panjang. Bulu ayam menutupi badan kecuali bagian kaki, dan ayam hewan peliharaan. Dari contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis pada hewan mentok, ayam, dan bebek dapat dilihat persamaan dan perbedaannya. Perbedaannya sangat banyak sekali dalam tabel ini dan memiliki persamaan, sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur dan merupakan hewan peliharaan. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman yang selanjutnya adalah keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem berasal dari adanya individu yang berbeda spesies yang saling berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya. Hasil interaksi tersebut akan menumbuhkan ekosistem baru dan kehidupan yang khas dalam satu ekosistem. Contoh yang mudah kita amati di lingkungan tempat tinggal kita adalah pada ekosistem sawah, ekosistem sungai, dan ekosistem kebun atau pekarangan. Yang pertama, ekosistem sawah di desaku. Keanekaragaman yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem pada sawah. Komponen-komponen sawah meliputi komponen biotik, misalnya padi, belalang, katak, ular, dan komponen abiotik, misalnya tanah, air, cahaya, dan matahari. Pada intinya, peran dari masing-masing komponen ekosistem sawah merupakan suatu sistem yang cukup kompleks dengan membentuk rantai makanan yang dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Di sini kita bisa lihat ya guys, contoh ekosistem yang berada di sawah. Di sawah itu didominasi oleh tanaman padi guys. Tanaman padi tumbuh di sawah dengan tanah yang memerlukan air. Di sawah juga biasanya ada keong. Selain itu, di sawah ada katak, tumbuh rumput, dan belalang atau walang. Yang kedua adalah ekosistem pada sungai. Ekosistem sungai termasuk dalam jenis ekosistem air. Ekosistem sungai sangat menarik karena air mengalir dari arah hulu menuju ke arah hilir. Sungai memiliki aneka kehidupan biota yang beragam. Ada ikan kutuk atau lele. Di lingkungan sungai biasanya terdapat hewan kaki seribu. Di lingkungan sungai biasanya tumbuh pohon bambu, pohon kelapa, dan pohon pisang. Ekosistem pada kebun atau pekarangan. Pekarangan menurut saya adalah ekosistem darat yang paling dekat dengan rumah saya. Pekarangan memiliki keanekaragaman hayati yang dapat memberikan sumber karbohidrat, mineral, vitamin maupun protein, baik dari sayuran maupun dari buah-buahan. Yang pertama ada biota tanaman buah nanas. Selain tanaman nanas, di pekarangan juga ada pohon pisang. Di kebun atau pekarangan juga ditanami tanaman apotek hidup seperti dringo dan denyut yang biasa dipakai sebagai pupuk anak balita atau bahkan untuk memasak. Di kebun atau pekarangan ditanami tanaman palawija seperti singkong, ubi jalar, dan kacang tanah. Kemudian, keanekaragaman pada ekosistem kebun atau pekarangan juga terdapat hewan yang beragam seperti kupu-kupu, lebah, laba-laba, dan serangga. Teman-teman, ini adalah contoh serangga yang berada di kebun atau di pekarangan. Video dari saya, apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua.
Jangan lupa like, comment, and subscribe agar mendukung pembuatan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.